Nikita Mirzani murka dengan kekasih Loli putrinya, bahkan memberikan peringatan keras agar tidak mengadalinya lagi jika tidak mau menerima akibatnya. Sementara itu, menurut pengakuan Mail, asisten Nikita Mirzani, kekasih Loli sempat menelpon Nikita Mirzani, bahkan sempat mengancam akan melenyapkan hidup Nikita dan anak-anaknya. Respon Nikita pun sungguh mengejutkan ketika menghadapi ancaman tersebut, lantaran Nikita tidak ciut sedikit pun. Bahkan Nikita pun memperagakan bagaimana jika dirinya bertemu dengan kekasih Loli. Tak hanya itu, tantangan Nikita agar kekasih Loli bertemu dirinya di Polres Metro Jakarta Selatan pun tidak kunjung dipenuhi kekasih Loli. Lantas, seperti apakah murkanya Nikita Mirzani terhadap kekasih Loli yang akan dipolisikannya di Polres Metro Jakarta Selatan? Benarkah kekasih Loli dalam waktu dekat akan dipanggil untuk diperiksa oleh polisi? Bahkan dikabarkan kekasih Loli tersebut sudah tidak nyaman lagi hidupnya. Lalu, seperti apa Mail menjelaskan kondisi dan keberadaan Loli sekarang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Murka Nikita Mirzani pun akhirnya membara terhadap kekasih Loli hingga mengunggah beberapa video di akun sosial media pribadinya. Nikita menyinggung terkait hasil USG yang sempat dibahas oleh kekasih Loli tersebut. Bagi Nikita, memang bukan hasil USG pada bulan September ini yang dipersoalkan, karena yang justru dipermasalahkan adalah hasil USG pada bulan Juni 2024 lalu. Nikita Mirzani pun juga peringatkan kekasih Loli agar tidak mengadalinya lagi. Nikita Mirzani mengungkapkan kekesalannya kepada kekasih Loli dan mencontohkan cara dirinya melampiaskan kekesalannya saat bertemu kekasih Loli dengan menendang kursi. Kalau kata gua mah lu pada diem. Ya, Fadel, keluarga game. Ya, lu juga diem. Jangan gila-gila preskon melulu satu keluarga lu bawa, ya. Lu yang bilang jangan bawa-bawa ke ranah pribadi. Tapi lu ngapain bertanya-tanya? Kedua, gua nggak sudi jadi adik lo. Jadi jangan panggil gua adik Nikita. Gua bukan adik lu bukan abang gue. Abang gue namanya Edwin Agustinus Rai. Yang lagi gua nggak mau punya abang kayak lu. Walaupun kodam lu turtle, kura-kura ninja, gua nggak takut. Gua nggak takut, ya. Untuk lawan lu gue gak harus sekolah hukum. Tidak perlu. Ya, gue kasih tahu ya sama lu nih. Kenapa sih lu tuh selalu dapat klien tuh yang gak pernah bener? Hah? Klien lu tuh rata-rata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melulu. Kenapa sih lu ditakdirkan kayak begitu ya? Terus sekolah advokat di mana sih? Hah? Itu barusan gue baca tuh. Sudah bukan advokat lagi karena kartu advokatnya itu ditarik. Gimana ceritanya? Pakai segala bilang, ini hasil USG-nya Laura di tanggal berapa September? Gue lupa, pokoknya bulan ini. Rahimnya gak ada apa-apanya. Ya iya, makanya lagi dipermasalahkan itu bulan Juni. Dikeluarin lagi kan, dikeluarin lagi semua kebodohan-kebodohannya. Bener kata gue kan, itu anak kalau datang ke rumah selalu ngerekam. Buktinya ada di handphonenya si Fadel game. Minimal jangan ya, udah bukan kutu lagi tuh di kepala lu. Udah bukan kutu lagi ya. Rajanya Dajjal itu di kepala lo itu ya. Gue gak ngerti lagi. Lo ngadalin gue apa? Hah? Lu kalau deket gue, gue toyor biji mata lu. Sumpah. Nih, di tutorial kalau gue ketemu sih pada nih, ini misalkan dia nih. Gue jijik banget kalau deket-deket nih. Karena katanya bau permus ya. Bau knalpot ya. Nih, jadi jauh-jauh aja nih. Ini misalkan dia nih. Ini jarak segini nih ya. Ini segini. Ini ceritanya nih dia nih. Nih. Ya. Udah gitu ya. Jangan dibangunin.
Lewat unggahan di story-nya, Nikita juga bicara terkait sosok Dr. Oki yang selalu menemaninya termasuk saat menjemput Loli di apartemennya, yang juga sempat disinggung oleh kekasih Loli. Karena menurut Nikita, karakter Dr. Oki seperti sosok Bapak Peri yang bisa menenangkan dan mengademkan suasana yang panas. Dan Nikita merasa Dr. Oki sudah seperti keluarganya sendiri. Siapa Dr. Oki? Tanya. Dr. Oki itu bos gue. Ya, dia udah seperti keluarga buat gue. Kenapa dia gue ajak? Karena dia adalah Bapak Peri. Ya, orangnya halus lembut, teriak aja dia nggak mampu. Makanya dia gue ajak supaya bisa mendamaikan, bisa nggak bikin kehuru-haraan. Kalau ada yang teriak-teriak dia bisa sabar ya, jangan teriak-teriak kayak gitu. Lu ini kalau dapet klien ini riset dulu nggak sih tentang apa yang sudah keluar berita-berita, ya? Udah, lu mau lihat nggak si Fadel yang fix dia bakal di situ selamanya, ya, di garis kemiskinan selamanya, gue pastikan. Lu riset nggak sih? Kenapa saya bilang niat baik? Sebelum kami melakukan itu, saya, Niki, abangnya Niki, ngomong dari hati ke hati dengan statement abangnya Niki bilang, kalau malam ini seandainya kita berikan satu kesempatan untuk Loli, kalau seandainya malam ini dia mau berkoordinasi untuk dijemput, kita jemput, tapi sesuai dengan koordinasinya. Maksudnya koordinasi itu ya ikut proseduralnya, dijemput, nanti kalau seandainya butuh dulu ke Polres dulu, lalu baru dipulangkan, baru pulang ke rumahnya Niki. Di situ abang Nikinya juga bilang kalau seandainya ini anak kita bawa pulang, kita didik, kita jagain, kita lurusin ini anak, tapi kalau seandainya ini anak masih tetap mau bebas, baru kita lepas tangan tuh. Jadi niat baik datang ke apartemennya Loli karena juga untuk menepis tudingan-tudingan juga yang selalu bilang ya jemput anaknya, kami lakukan jemput anaknya kayak gitu, kami jemput dengan niat baik. Dan kemarin, lewat akun sosial medianya, Nikita Mirzani pun kembali mencurahkan isi hatinya. Dalam video dengan latar gambar hitam tersebut, Nikita pun mencurahkan isi hatinya bahwa ia sudah memperhatikan beberapa akun sosial media milik beberapa konten kreator yang sudah mengomentari kasusnya. Ia pun menyesalkan bahwa seolah-olah sang konten kreator selama ini berada di sampingnya selama 24 jam dan seolah-olah tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Nikita pun juga menyarankan bahwa jika ingin memberikan opini, silakan saja. Namun, jangan berbicara soal mengetahui seluk-beluk hidupnya, karena tidak ada ibu yang ingin hidup anaknya rusak. Ada gak sih, saya mau tanya, di dunia ini ada gak yang mau anaknya rusak? Coba itu dulu satu jawab. Ada gak orang tua yang mau menjerumuskan anaknya? Keluarga saya gak ada yang di jalur sesat, gak ada yang menjerumuskan keluarga, gak ada. Tidak ada. Boleh, mungkin ada orang-orang nanti mungkin yang akan speak up. Bagaimana keluarga saya yang tidak pernah ketahuan media sosial atau tidak pernah kelihatan di kamera karena mereka memang gak bagi tampil, gak kayak yang lain-lain. Gitu. Ada gak? Itu aja dulu pertanyaan saya. Kedua, memang kalian tahu masa muda saya seperti apa? Sampai kalian bisa bilang ini adalah hasil dari bibit yang dia tanam dan ini adalah hasilnya. Apa maksudnya? Saya gak paham. Karena masa muda saya seumuran itu anak, ya, itu saya sedang belajar, sedang menimba ilmu. Gak ada saya sampai sebegitu parahnya. Bahkan bisa saya pastikan saya masih perawan. Jadi saya kadang-kadang suka bingung gitu sama kalian tuh. Kalian coba menjadi konten kreator tapi too deep. Bukan ranah kalian untuk bilang, ya karena nih kita Mirzani gonta ganti laki, gonta ganti suami, anaknya lihat. Saya gak pernah pacaran depan anak saya. Gak pernah. Bahkan pelukan depan anak-anak saya aja sama laki gak pernah. Kalau ngomong itu by bukti dan fakta. Jangan cuma, ya itu adalah karmanya Nikita.
Iya, karena dia tantrum, karena dia kan huru-hara itu imbas ke anaknya. Gue kasih tahu ya, tidak ada, gue nggak tahu ya kalau ada orang tua atau single parent atau seorang ibu yang ngajarin anaknya yang enggak sih, gue nggak tahu ya. Tapi kalau gue sih gue nggak pernah ya parenting ngajarin anak gue yang enggak. Ketika gue sampai rumah, ya gue menjadi seorang ibu, ya gue mencontohkan menjadi ibu yang baik walaupun gue bukan ibu yang sempurna. Saya sadar, saya huru-hara, saya orang tukang cari ribut. Oh iya, siapapun saya lawan. Even masalah yang sekarang pun dengan anak sendiri pun saya akan lawan. Gak ada urusan sama saya tuh, benar. Kalau saya sudah menemukan titik di mana ini sudah tidak wajar, ini sudah tidak baik, gitu kan. Mau saya dibilang ibu yang kejam, mau saya dibilang apa, silakan. Suka-suka kalian. Kalaupun kalian mendapatkan pasangan seperti manusia si Kang Semir itu, jauhkan. Tidak ada orang tua yang mau ya melihat jodoh anaknya seperti itu. Tidak ada. Kalaupun itu anak terakhir dari broken home, bukan berarti dia memilih jadi broken. Banyak anak broken home yang memilih dan menunjukkan dirinya untuk menjadi anak yang sukses dengan sendirinya. Ricky Cuaca sebagai sesama public figure juga memberikan wejangan untuk Loli yang justru bersikap memberontak dan menangis histeris saat dijemput oleh ibu kandungnya. Menurut Ricky Cuaca, Loli pun sudah beruntung dijemput dengan mobil oleh ibundanya. Ricky pun mengakui bahwa saat berada di posisi Loli ketika di masa pubernya, ia pun juga sempat nakal. Tapi tidak separah Loli, dan Ricky Cuaca pun tidak pernah berlaku seperti itu kepada orang tuanya. Menurut Ricky Cuaca, belum tentu kekasih Loli adalah laki-laki yang baik, bahkan tepat untuk dirinya. Buka TikTok isinya loli. Ya. Nih ya, by the way ya. Dari awal viralnya si Loli gitu ya, bermasalah di UK sampai sekarang tuh gue nggak pernah bikin konten seputarannya dia karena ya udahlah ya, gue males juga ngurusinnya gitu. Loli, ya gue kasih tahu sama lu ya Loli ya, emak lu itu tuh udah sayang sama lu Loli, ya. Lu masih mending diangkut paksa, terus naik mobil Dr. Oki, mobil Alphard. Kalau orang lain tuh ya Loli ya, lu diangkut paksa diarak dulu keliling kampung Loli. Percaya lu sama gue. Gue tuh pernah di posisi lu Loli, ya. Gue pernah melewati umur-umuran kayak lu, bangornya kayak apa tuh gue udah tahu. Tapi nggak pernah tuh ya gue sampai kayak maki-maki emak bapak gue tuh nggak pernah, ngeri gue gitu kan. Satu lagi gue kasih tahu sama lu ya Loli ya. Masih mending ya kalau laki yang lu junjung-junjung itu tuh mungkin koko-koko Singapura gitu. Atau enggak abang-abang dari Dubai gitu. Nggak apa-apa lu junjung-junjung. Ini kalau bener lu hamil gitu beritanya ya, itu laki-laki yang bener itu nggak bakalan mungkin ngamilin elu. Kalaupun dia ngamilin elu, dia bakalan bertanggung jawab Loli. Ya, kalau laki yang bener nggak mungkin lu sampai utang sana sini demi kebutuhan laki lu tuh nggak mungkin. Nikita Mirzani juga sempat bersitegang dengan kekasih Loli lewat sambungan telepon saat dirinya menjemput Loli di apartemen Loli. Saat diwawancara awak media, Nikita Mirzani pun juga mengungkapkan adanya tantangan dari kekasih Loli tersebut. Namun, ketika Nikita menunggu sosok kekasih Loli untuk memenuhi tantangannya, justru yang menantang tidak kunjung muncul di Polres Metro Jakarta Selatan. Halo. Iya, halo. Halo. Kenapa Mana Loli mana? Kenapa game dong ke Polres yuk? Udah on the way ke Polres. Oke. Ya, ditunggu di situ ya. Oke. Jangan Siap. gak dateng. Siap. Oke, see you. Siap ya. Jangan di Polres ya. Nggak berani kan kalau nggak di Polres? Ya, harus di Polres dong. Di Polres dong. Oke. Kita buktiin Pak. Ketemu ya? Iya. Ya, oke. Ketemu, oke. Sip. Oke, jangan sok diberat-beratin suara ya. Hati-hati. Bukan, ini gua omnya, bro. Iya. Nggak diberat-beratin, gua nggak tidur ini nungguin adik ponakan gua. Iya, sama nggak tidur kita. Oh, ya udah kalau gitu. Sama-sama ketemu nggak tidur lah, ya ketemu.
Yuk, mau ketemu gimana? Mau gimana nih? Di polisi, ayo. Mau orang di polisi apa yang di mana? Polisi lah. Nanti ketemu sama gue ya di Polres ya nanti ya. Yuk. Jadi ya. Ayo. Oke. Ayo. Ya. Ayo, aduh. Kalau Ayu tuh cepet, jangan ngenelpon melulu. Siapa tulang lunak? Jempol lu 2, mau jadi 3 apa 4? Ah ya udah jangan banyak udahlah jangan banyak omong lagi. Cepetan ke Polres yuk. Gua tahu keluarga lu tahu. Ngebunuh anak kecil juga kan, tahu. Iya. Bawa pam ya, bawa. Iya dong. Kan lu keluarga berada. Kan lu keluarga berada katanya. Keluarga berada di kemiskinan, berada di ketololan. Oke, sip ya nanti ketemu. Bisa nggak ketemu sekarang nih? Udah on the way nih. Udah jangan lebar. Ayo tunjukin lah kalau lu sangar ya. Bye. Saya cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Gitu. Saya jamin. Saya nggak bisa ngomong yang lain-lain. Cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara. Kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Saya penjarakan semuanya. Ya, saya udah lelah, saya sudah capek. Udah ya. Niki tadi dengan bukti-bukti yang udah Niki kasih semua ya, Niki? Sudah. So far terlapor cuma satu ya kan Niki ya? Ya bisa jadi nanti dikembang-kembangin. Maunya sih satu keluarganya Fadel ya. Ya kalau tadi dengar dia ditelepon cukup nantangin, tiba-tiba ditungguin gak datang-datang, tiba-tiba kabur sih. Ya gak kayak tukang pukul ya. Dia kan kalau nggak salah habis keluar dari penjara juga ternyata. Fadel ini 2 hari yang lalu baru bebas dari penjara ternyata, karena dia sempat mukulin orang lagi di Polsek Pesanggerahan. Jadi tanya aja sama Polsek Pesanggerahan. Jadi emang ini orang apa ya? Problematik. Preman iya, gitu, sok jagoan iya, gitu. Geger, Nikita Mirzani murka dan memberikan peringatan keras kepada kekasih Loli. Lantas benarkah kekasih Loli pun juga mengancam akan menghabisi nyawa Nikita dan anak-anaknya, bahkan hendak melaporkan balik Nikita? Mail Syaputra, asisten pribadi Nikita Mirzani juga mengungkap, setelah drama penjemputan Loli di apartemennya kemarin, ternyata Nikita Mirzani sempat menerima ancaman mengerikan dari sosok terlapor yang diduga kekasih Loli. Ancaman itu pun akan melenyapkan nyawa Nikita Mirzani dan anak-anaknya. Tak hanya itu, ancaman lainnya juga muncul bahwa pihak terlapor akan membuat laporan balik terhadap Nikita Mirzani. Menurut Mail, Nikita dan dirinya tidak takut dengan ancaman tersebut. Usai mengancam, kekasih Loli pun malah menangis hingga memohon. Bahkan, kekasih Loli dan keluarganya justru memilih kabur ketika Nikita Mirzani mendatangi apartemen Loli untuk menjemput Loli. Kaniki dan anak-anaknya bakalan dibunuh sama itu anak. Kita punya rekamannya. Kita punya rekamannya semua yang dimana si tukang semir itu ngomong, katanya, gue bunuh lo, keluarga lo sama anak-anak lo. Yang dimana kita nggak takut lah, karena buat apa takut? Iya, kena pasal, emang udah dilaporin kok, udah dilaporin tentang pengancaman, itu kan pengancaman kan. Nah ternyata kemarin pas kemarin pas ada di sana itu orang polseknya ngomong kalau si Kang Semir ini baru keluar 2 hari lalu dari penjara, dari kantor polisi karena dia gebugin orang. Emang so jagoan. Update ya, lu bakalan dituntut. Share video Loli kata dia gitu. Terus maksudnya lu dituntut orang Fadel. Share video Loli kemarin. Iya, terus aku bilang iya ditunggu. Yang mana?
mereka mau bawa-bawa Komnas Anak gitu. Katanya pengen bawa Komnas Anak. Terus masa jagoan nangis? Gue bingung tahu. Jagoan masa nangis? Mohon-mohon. Gue bingung, katanya jagoan, nantangin. Kan kemarin udah nantangin, terus gitu bukannya dateng, malah nangis, malah kabur. Kaburnya sekeluarga lagi. Mail pun juga menjelaskan bahwa kini Loli sudah berada di tempat yang aman pasca dijemput di apartemennya dan diserahkan ke pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Mail, setelah penjemputan, kondisi Loli pun masih saja berteriak histeris dan mengata-ngatai Nikita Mirzani sang bunda. Bahkan, hal itu pun terjadi sejak di rumah sakit saat menjalani visum hingga pemeriksaan BAP di Polres Jakarta Selatan. Di sisi lain, Mail pun justru memperingatkan bahwa sekarang kondisi kekasih Loli dan keluarganya justru tidak aman karena mereka pun terjerat pasal berlapis dan kabarnya akan ditangkap jika terus kabur dan tidak memenuhi panggilan polisi. Pokoknya Loli sekarang udah ada di tempat yang aman. Nanti yang tidak aman, Kang Semir dan keluarganya. Ditunggu ya, karena pasalnya tuh berlapis loh. Lapis, ada yang tentang yang transfer, kan dia nggak ngaku kan. Transfer. Loli udah ada di tempat aman yang dimana tempat itu tidak boleh ada handphone, cuman berkegiatan. Masih tantrum nggak? Kalau dibilang masih tantrum, masih banget. Kayak kemarin di rumah sakit masih yang teriak-teriak gitu-gitu, masih ngata-ngatain Kaniki. Ya pokoknya dari kemarin yang gue di apartemen, pas masukin Loli ke dalam mobil, terus itu orang-orang apartemen pada bilang terima kasih semua sama Kaniki karena sudah menyelamatkan mereka, yang dimana mereka terselamatkan dan sudah tidak ada keberisikan dan kebisingan lagi kalau Loli lagi teriak-teriak. Itu satu. Hasil visum itu belum kelihatan karena Lolinya lagi mens. Mengejutkan, pernyataan Mail yang mengungkap adanya ancaman pembunuhan yang diterima oleh Nikita Mirzani dari terlapor berinisial VAB. Lantas, seperti apa pula pandangan pakar hukum terkait langkah hukum Nikita Mirzani untuk mempolisikan kekasih Loli? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Aksi Nikita Mirzani yang sudah membuat laporan polisi terhadap kekasih Loli di Polres Metro Jakarta Selatan mendapat tanggapan dari seorang pakar hukum. Menurut pakar hukum, laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani sudahlah tepat untuk melindungi Loli putrinya. Pasalnya, usia Loli secara undang-undang masih dalam kategori di bawah umur dan Nikita Mirzani pun masih memiliki kewenangan untuk mengasuh dan membimbing Loli putrinya. Langkah Nikita adalah bentuk upayanya sebagai seorang ibu untuk melindungi anaknya dari berbagai bentuk kejahatan. Karena itu, menurut pakar hukum, ancaman hukuman berdasarkan pasal berlapis yang akan menjerat terlapor secara akumulatif bisa maksimal 15 tahun ataupun lebih. Dan mungkin saja nantinya, jaksa pun akan menerapkan pasal tambahan kepada terlapor. Sebenarnya perkara ini perkara murni pidana ya. Ya, ini perkara murni pidana di mana Nikita Mirzani ini melaporkan ke unit PPA Polres Jakarta Selatan. Ya, terkait apa? Terkait 3 sangkaan pasal yang kurang lebih ya. Itu yang di LP-kan oleh Nikita Mirzani kepada siapa? Kepada yang diduga terlapor adalah pacarnya
anaknya sendiri, ya. Apa sih yang kemarin ini yang disangkakan dalam LP-nya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, pasal 75, pasal 76, kemudian Undang-Undang Kesehatan, dan juga ada juga KUHP pasal 348 mengenai upaya paksa melakukan persetubuhan anak di bawah umur serta aborsi, ya. Jadi ini kami menilai, ya, berpendapat ini murni adalah perkara pidana yang menjadi perhatian untuk kita semua, gitu loh, mengenai soal bagaimana keluarga melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang kurang baik. Laporan polisi dari Nikita Mirzani, ya, terkait soal sangkaan beberapa pasal yang diajukan, ya, oleh pihak Nikita Mirzani kepada anaknya tadi, ini kan jelas peristiwa pidana, ya, dengan bukti-bukti yang cukup, yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, ya, bahkan proses visum ini sedang juga dilakukan, Mas. Ya, jadi kami anggap ini, kami menilai bila mana hasil visum ini sudah keluar, ya, kemungkinan penyidik unit PPA akan melakukan gelar perkara untuk memproses ini naik, gitu loh, naik sidik, ya, untuk penetapan sebagai tersangka. Nah, ini sebagai peringatan, gitu loh, bahwasannya posisi anak ini sangat kita lindungi di negara kita ini, gitu loh. Kalau kita bicara akumulatif ancaman hukuman ini kan bisa maksimal, Mas. Ya, dicari ini bisa maksimal, ya. Apakah nanti yang dicari pidana khususnya mengenai soal perlindungan anak itu ada 15 tahun, ya. Bahkan ada juga untuk perlindungan anak ini, hati-hati nih, ada pidana tambahan, ya, yang diajukan oleh jaksa nantinya, ya. Saya pikir ini kalau diberikan ancaman maksimal mungkin bisa di atas 15 tahun. Ya, dengan pidana tambahan. Undang-undang sudah jelas, ya, mengenai soal batas usia anak tuh berapa tahun, ya. Batas usia di beberapa undang-undang di Indonesia ini adalah 18 tahun ke bawah. Kalau kita lihat secara fakta di berita, anaknya Nikita Mirzani Loli ini umur 17 tahun, ya, otomatis dikategorikan secara undang-undang di bawah anak di bawah umur, ya. Apa hak dan kewajibannya? Kewajiban orang tua masih dalam kewenangan orang tua, pengasuhan orang tua, pengasuhan keluarganya, ya. Jadi tentunya Nikita Mirzani punya kewenangan untuk melindungi, untuk mengasuh, membimbing anaknya Loli ini karena masih kategori anak di bawah umur. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.